Selamat pagi buat anak-anak kami semua. Pagi ini pembelajaran kita adalah masih berlanjut pada teks laporan percobaan. Pada minggu yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang pengertian teks laporan percobaan dan fungsi teks laporan percobaan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari teks laporan percobaan serta struktur teks laporan percobaan. Adapun yang menjadi tujuan teks laporan percobaan, yang pertama adalah sebagai laporan pertanggungjawaban. Artinya, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi yang kita buat. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan. Artinya, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, memberikan informasi yang objektif. Artinya di situ, objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan pribadi. Jadi tidak boleh berdasarkan pandangan sendiri. Yang artinya juga dibuat apa adanya. Jadi bersifat universal dan global. Jika ditulis secara unik, itu bukanlah hasil observasi, tetapi merupakan deskripsi. Tes laporan observasi dibuat berdasarkan hasil pengamatan, sehingga ada istilah teks laporan observasi atau eksperimen merupakan cikal bakal untuk karya tulis ilmiah. Yang keempat, tujuan dari teks laporan percobaan merupakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Artinya, merupakan sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Yang kelima, sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Artinya di situ adalah segala apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan observasi, kita dokumentasikan agar bisa dibaca untuk kelanjutannya. Yang kedua, yang mau saya bahas adalah struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Setiap tulisan pasti memiliki judul sebagai kepala karangan atau tulisan tersebut. Yang kedua, struktur dari teks laporan adalah tujuan. Setiap kegiatan sebaiknya memiliki tujuan agar kegiatan yang dilakukan itu lebih terarah dan terukur hingga mencapai hasil yang baik. Yang ketiga, alat dan bahan. Percobaan atau eksperimen memerlukan bahan dan alat dalam pelaksanaannya. Yang keempat, langkah-langkah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam percobaan atau eksperimen dilakukan secara bertahap atau mengikuti aturan atau langkah-langkah sehingga memiliki keteraturan. Yang kelima, struktur dari teks laporan percobaan adalah hasil. Ketika percobaan atau eksperimen telah kita lakukan secara teratur, maka hasil yang kita harapkan adalah baik adanya. Hasil tersebut bukanlah berdasarkan pandangan sendiri, tetapi merupakan hasil dari percobaan itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan atau simpulan. Setiap laporan percobaan tentu memiliki hasil akhir. Hasil akhir tersebut dapat dijadikan kesimpulan. Kesimpulan dibangun dengan memperhatikan ide-ide pokok yang terdapat pada paragraf.
Kemudian dikembangkan dengan hasil analisis sesuai dengan isi teks paragraf. Nah, demikian hasil penjelasan saya. Kelanjutan dari teks laporan percobaan. Terima kasih.